Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kreator muda semuanya. Bagaimana yang ada di rumah? Pasti baik-baik aja kan? Jadi di acara kali ini kita mau ngebahas tentang POP Animasi 2020 yang bertema Tak kenal maka tak sayang. Oke. Untuk materi hari ini kita akan membawakan materi tentang apa sih, Kak? Jadi di POP kali ini kita bakal ngebahas tentang animasi di Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta. Dan ngomong-ngomong, kita belum kenalan ya? Kita belum kenalan. Jadi sebelumnya perkenalkan diri dulu. Kita kenalin dulu. Siapa dulu nih? Aku. Oke. Perkenalkan, nama aku Delvita Melia dari Animasi semester 5. Dan gue Dimas Bayu Rifkiawan dari Animasi semester 3. Kita di sini berdua doang nih? Ya, enggak lah. Kita kan bakal kedatangan bintang tamu. Ya, kita bakal kedatangan bintang tamu yaitu 2 orang dari semester berapa? Semester 5. Nah, jadi tanpa berlama-lama langsung kita panggil aja. Langsung kita panggil aja Kak Adrian dan Kak Tata dari Animasi semester 5. Oke Kak, buat Kak Adrian dan Kak Tata di sini sebelumnya kita perkenalkan dulu, bisa dimulai dari Kak Tata. Halo kreator muda, kenalin nama gue Tata dari semester 5A Prodi Animasi. Dan gue Adrian Jeffrey dari semester 5B Prodi Animasi. Oke, jadi gitu aja perkenalannya. Sekarang dari kita bakal ngasih beberapa pertanyaan buat Kak Tata dan Kak Adrian. Dan langsung aja pertanyaan pertama. untuk Kak Tata dan Kak Adrian. Untuk pertanyaan yang pertama ini, apa sih daya tarik kakak untuk masuk ke prodi animasi gitu? Sebenarnya kalau dari gue pribadi nih ya, tertarik buat masuk prodi animasi itu sebenarnya sering aja sih dengar informasi-informasi dari luar. Terus yang setahu gue juga di tahun sekarang media abad ini tuh tentang industri animasi atau industri media digital itu tuh emang lagi berkembang pesat. Tapi sayangnya tenaga kerja yang emang punya standar kemampuan siap kerja itu masih kurang banget sih Kak. Makanya kenapa mau lanjut di prodi animasi, mungkin nanti ke depannya gue pribadi bisa jadi salah satu tenaga kerja yang siap di industri animasi. Dan kalau dari gue sendiri, kenapa daya tarik animasi itu banyak ya, dan bisa dari 2D-nya atau 3D-nya. Dan gue personally gue tertarik ke 3D-nya karena dari kecil gue ngeliat banyak film 3D animasi dari Disney, Pixar, dari DreamWorks, dan itu jadi daya tarik animasi itu buat ngundang gue bergabung ke dalam industrinya gitu. Jadi itu dari pribadi gue ya. Dari pribadi gue punya istilahnya naksir sama industri animasi itu udah dari kecil. Oke. Jadi kita juga bukan cuma suka sama filmnya aja kan ya, tapi tertarik juga nih buat gimana sih cara pembuatannya gitu loh. Jadi bisa tahu lah di belakangnya itu kayak apa gitu. Ya. Jadi kita juga dengar-dengar nih Kak Adrian sama Kak Tata itu Kak Adrian dari SMA dan Kak Tata dari SMK kan ya. Boleh jelasin dong Kak masing-masing gimana sih penyesuaiannya pas saat masuk di prodi animasi polimedia? Penyesuaiannya nanti bebas ya, mulai dari pembelajarannya atau lingkungannya. Dari gue pribadi buat penyesuaiannya, walaupun gue dari SMK animasi nih ya, mungkin bisa dibilang sama aja sih kayak teman-teman yang lain dari SMA atau dari SMK mungkin jurusan lainnya. Tapi kenapa gue bilang sama aja? Karena gue pribadi pembelajaran yang gue dapet nih dari SMK sama dari kuliah tuh beda gitu. Di SMK animasi gue tuh cuma fokus ke 2D, walaupun gue belajar 3D, tapi gitu deh, lebih fokus ke 2D. Beda banget pokoknya sama di kampus, karena kan di kampus sendiri tuh kita lebih fokus ke 3D. Terus dari media aplikasinya segala macam itu juga beda, jadi masih benar-benar butuh penyesuaian lebih lagi. Terus kalau dari lingkungan juga kan pasti lu juga pada ngerasain lah lingkungan dari teman-temannya itu gimana, beda banget kan, mulai dari
sikapnya, terus dari cara belajarnya mereka, cara ngobrolnya gimana tuh udah beda banget sih. Kalau dari kalian sendiri dari SMA gimana? Jujur ya, kalau dari gue ngerasa awalnya pesimis karena gue gak punya basic apa-apa di animasi nih. Di prodi ini gue gak tahu apa-apa nih. Gue dari yang tiap hari belajar IPA, belajar biologi, fisika, kimia, dan sekarang harus belajar sesuatu yang gak pernah gue pegang sama sekali. Dan jujur awal-awal pasti pesimis, tapi ternyata setelah lihat-lihat yang gue takutin itu ternyata bisa diatasin. Ternyata lu belajar di animasi nggak, lu harus bisa ini, lu harus bisa ini, pas baru masuk lu harus bisa ini, enggak. Ternyata lu diajarin dari awal, dan itu yang menjadi ketakutan banyak mahasiswa baru atau calon mahasiswa yang mau masuk ke industri, mau masuk ke prodi animasi atau industri animasi. Bener banget. Jadi apa ya, walaupun kalian nih kreator muda, terus kita juga mau yang dari SMA, SMK, itu sebenarnya nggak bisa jadi bahan buat unggul-unggulan nggak sih Kak? Iya, jadi belum tentu yang dari SMK lebih jago atau SMA belajar bisa lebih cepat. Jadi tergantung aja sih nanti proses pembelajaran kalian itu gimana gitu kan. Tergantung pribadi. Oke. Untuk pertanyaan yang kedua itu makasih ya Kak. Nah, kita lanjut aja ke pertanyaan yang ketiga. Buat Kak Tata dan Kak Adrian, ada nggak sih life goals kakak yang emang bisa didapat cuma dari ilmu animasi doang? Dari kalian sendiri. Kalau dari gua, kalau ngomongin life goals atau target hidup ya kita bilang, tergantung itu target hidupnya apa nih. Kita mau misalnya target hidup kita mau kerja di sini, mau kerja di industri animasi di bidang apa. Nah, di prodi animasi ini lu dikasih banyak option buat lu mau belajar apa, lu dikasih semuanya. Jadi lu nggak perlu nggak perlu kayak yang bilang tadi, nggak perlu pesimis. Kalau misalnya lu nggak punya, misalnya lu ngerasa lu nggak punya banyak bakat, nggak punya banyak pilihan dalam hidup, lu pas lu udah memilih masuk animasi aja itu udah sebuah langkah buat lu nyari atau nemuin life goals lu. Dan banyak yang bisa dipelajari dari animasi karena lu diajarin banyak banget, dari yang mungkin lu pikir lu nggak bisa sampai yang lu bisa banget, itu semua ada. Dan lu bakal dibikin jadi lo akan dibikin jadi master gitu. Gue nulisin jawabnya dari Adrian karena tadi kan bicara tentang life goals gitu. Tadi benar tuh yang dibilang sama Kak Adrian, kalau misalkan di animasi itu banyak yang kita pelajarin. Biasanya kan kalau pernah nggak sih kan dulu juga pada kan ada orang nih nanya kayak kuliah di mana sih animasi? Oh, animasi yang gambar-gambar ya gitu. Kan pada tuh yang gambar-gambar doang tuh. Cuman setelah kita nyemplung di animasi segala macam, kita jadi tahu gitu. Bukan cuma soal gambar-gambar aja, malah kalaupun lu nggak bisa gambar nih, lu masih bisa ngerjain yang lainnya ya guys. Iya, betul. Jadi di animasi kita juga diajarin video editing, motion graphics segala macam, 2D 3D-nya kita belajar. Terus kalaupun nih emang nanti suatu saat pas udah lulus nggak bisa berkecimpung di dunia animasi, itu apa ya? Bakal kepake. Kepakainya bukan cuma karena ilmu animasinya aja, tapi dari kita cara kerjasamanya, kepemimpinannya dalam kelompok segala macam itu tuh kepake banget. Jadi life goals juga masih tergantung aja sih dari dalam diri kalian tuh kayak gimana, dan nanti di akhirnya bakal kayak apa ya Kak. Oke, kita lanjut ya Kak. Jadi di pertanyaan keempat, gimana sih Kak sistemnya kalau di Polimedia? Apa dia ditentuin juga KRS-nya sendiri, dan dosennya itu kita bisa milih atau enggak? Kalau dari gua, Polimedia itu salah satu perguruan tinggi yang unik ya menurut gue, karena sistemnya dia itu mahasiswanya udah dipaketin. Jadi lu udah lu misalnya semester ini udah dipaketin, lo akan belajar ini, dan belajar ini. Nah, nanti di semester berikutnya lo akan dikasih pembelajaran yang berbeda lagi walaupun dipaketin. Terus tadi kalau ngomongin soal KRS berarti kan berhubungan juga sama SKS ya kayak. Iya. Terus menurut gue nih ya, informasi yang gue tahu, karena Polimedia itu kan sistemnya kan perguruan tinggi vokasi ya. Nah, vokasi itu emang
menyiapkan lulusannya buat siap kerja di dunia industrinya gitu teman-teman. Jadi berbeda sama sistem pendidikan yang akademik kayak misalkan sarjana S1, S2, S3 itu kan berjenjang beda sama vokasi. Jadi kalau vokasi memang waktunya juga cuma sedikit ya Kak. Kalau D3 3 tahun, kalau D4 4 tahun. Jadi sistemnya juga udah memang dipaketin karena buat mengejar lulusan yang siap kerja di industri animasi. Kalau aku tadi soal dosen, Kenapa bisa milih atau enggak? bisa milih. Kalau di kampus lainnya kan bisa milih kan. Terus kalau di media gimana? Selama ini sih kita nggak pernah milih dosen ya, nggak pernah karena emang udah disiapin juga dari sistem paketnya. Cuman mungkin kalau buat di akhir ya Kak, soal dosen pembimbing segala macam kita bisa milih dan kesepakatan dari si dosen pembimbingnya juga mau sama kita ini sih ya gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan yang terakhir nih. Yang bikin berkesan dan berbeda dari animasi polimedia itu apa sih Kak? Yang membuat kakak berkesan dan berbeda untuk di prodi animasi polimedia. Berkesan apa nih kan? Kita udah mau masuk tahun ketiga berarti ya, semester 5 ya? Masuk tahun ketiga walaupun nggak sadar nih kan, pasti kan banyak banget sih kesan yang udah diambil, mau baik, buruk, lucu atau apa segala macam pasti udah banyak sih. Iya. Apa ya, kalau dari gua ada kesan sih tentang temen pasti ada, cuman mungkin yang mau gue ceritain nih Tentang dosen tentang pelajaran, mata kuliahnya gitu. bener-bener nanti kalian nih pasti bakal ngerasain yang namanya apa ya ibaratnya dikerjain dosen tapi bukan dikerjain sebenarnya, kayak lebih emang mau tahu aja nih diri kita tuh semana kemampuannya gitu kan ya Kak. Cerita aja nih gak apa-apa nih Kak. Ya waktu itu gue pernah nih mau ngumpulin tugas, terus emang salah dari gue nya karena gue telat waktunya, nggak sesuai sama deadline. Terus dari dosennya minta gue buat ngumpulin ke parkiran, nyamperin dia karena emang dia udah mau pulang, dan gue nurut karena gue tahu gue salah ya kan. Terus juga emang itu buat nilai gue, makanya gue nyamperin dia ke sana. Tapi abis itu pas gue nyampe di parkiran ternyata gue telepon nih dosennya, gue tanya dulu sebelumnya kan lagi di mana Pak, saya udah di parkiran gitu. Terus ternyata hampir lama sih dia nggak balas, terus tiba-tiba dia balas lagi, saya udah di jalan pulang. Lalu gue udah ngejar kan. Terus apa ya, dari situ pasti yang dirasain kesel ada, nggak mungkin nggak kesel kan, kesel. Cuman makin kesini makin ngerasa kalau ya emang gue salah gitu kan. Jadi walaupun gue dapet itu wajar, tapi di akhirnya si dosen tuh emang mau ngasih pembelajaran itu, tapi lu tetap dapat kesempatan buat ngumpulin tugas itu lagi gitu. Jadi bukan cuma sekedar dikerjain aja gitu. Wajar sih kalau di awal-awal kesel. Dan itu jadi pengalaman sih. Bener. Kuat ya. Karena nanti di industri. Nah bener, di industri juga lu nggak ada yang namanya dimanja-manja, ya gak sih Kak? Gak mungkin banget lu telat deadline, oh iya nggak apa-apa kumpulin aja, iya saya terima, nggak mungkin banget. Aneh sih kalau ada yang kayak gitu kan. Kalau dari Kardian, apa yang itu Kak? Kesan dari apa ya? Mungkin mirip-mirip sih, cuman kalau gue kayaknya nggak perlu diceritain, ntar ngalamin sendiri pasti. Ya kayak gitu pasti ada yang konflik sama teman karena tugas atau timnya nggak jalan, tugas-tugas nggak dikerjain, dan lu harus kerjain sendiri, itu pasti ada. Terus dosen yang apa ya, yang killer pasti ada, dosen yang manjain lu pasti ada. Lu bakal ngalamin itu semua, dan lu akan punya cerita lu masing-masing di prodi animasi. Intinya lu mau sama temen, mau sama dosen, lu nggak bisa menyamaratakan semua orang dengan sikap yang sama gitu kan ya. Terus kalau tadi soal temen yang apa, lu bakal misalkan kita dapet tim nih, tapi akhirnya lu juga nih yang ngerjain sendiri atau beberapa orang doang yang ngerjain. Pertama poinnya bukan cuma tentang pinter-pinter milih kelompok, bukan tentang itu aja, tapi pinter-pinter ngerangkul temen, ya kan? Karena emang jujur ya, animasi berat.
berat banget, banyak banget yang kadang down, kadang tiba-tiba naik lagi semangatnya, kadang down. Gue pribadi juga kadang kalau diingetin nih semangatnya, gue semangat nih tapi cuma hari itu doang gitu. Gitu gak sih? Iya besoknya, udah males nih, gue udah lupa gitu kan. Nah di situ tugas teman-teman yang karena misalkan sekarang gue lagi down terus si Adrian lagi semangat, nah tugasnya Adrian nih yang ngingetin teman-temannya lagi down. Nanti kebalikannya, kalau gue lagi semangat, gue yang ngingetin Adrian gitu. Ini kita udah sampai di pertanyaan terakhir nih Kak. Pesan buat kreator muda yang baru masuk animasi buat dari Kak Adrian dan Kak Tata itu apa? Kalau dari gue ya, jangan ngerasa kayak saat lu udah masuk prodi ini, jangan ngerasa kayak lu terpaksa atau nggak sengaja nyemplung gitu. Kalau lu udah di sini dan ngerasa lu tempatnya di sini, ya udah jalanin. Jangan ntar tiba-tiba di tengah karena emang lagi ada kendala dalam hidup atau gimana, lu tiba-tiba ngerasa nyerah dan ngorbanin semua yang udah lu lakuin. Jangan sampai kayak gitu. Kalau lu udah emang passionnya di sini, lu jalanin seberat apapun itu. Karena kayak yang Kak bilang tadi, prodi animasi emang berat banget. Tapi itu yang bikin lu jadi kuat di industri. Lu punya mental yang kuat, lu punya skill, lu siap. Apa yang gue pesan? Gue pribadi masih banyak banget pesan-pesan jujur, karena masih sering down segala macam. Tapi kalau buat kalian yang emang baru mulai, intinya apa ya? Pahamin diri kalian sendiri, pahamin benar-benar, terus kayak minatnya di mana dalam animasi, di 2D kah atau di apakah, pokoknya jangan sampai misalkan ada temen lu pinternya modeling, karena nanti kita belajar modeling, terus lu nggak terlalu bisa nih di modeling, tapi lu jago di gambar, lu jangan jadi ngedown gitu. Pokoknya pahamin diri sendiri, terus apa ya? Tadi bener tuh jangan sampai ngerasa nyesel. Mungkin waktu itu gue pernah bener-bener kayak gue salah dimasuk animasi nih. Iya, karena apalagi kan gue dari SMK animasi ya, jadi total sekarang gue udah ngejalanin hampir 5 tahun di animasi. Kayak gue salah gak sih? Bosen deh kayaknya, ini gue bosen doang apa gue salah gitu kan. Tapi kalau dipikir-pikir dapat cerita dari teman-teman lain juga yang prodi lain, terus pada bilang gue salah nih masuk jurusan ini, gue salah. Tapi kok kayak sih semua jurusan salah orangnya. Kayak ya aneh banget, terus salah semua. Terus jadi kepikiran aja sih, mungkin bukan salah jurusan, mungkin bukan salah kecemplung, nggak sengaja kecemplung, cuman karena emang diri lu lagi capek, lagi berusaha buat dapetin suatu target, makanya lu ngerasa kayak gue masih mampu gak sih gitu. Kok kayak temen-temen gue masih mampu tapi gue enggak gitu. Padahal semua orang ngerasain itu gitu. Intinya semangat aja nyampe di akhir gitu. Bareng-bareng sama teman-teman yang lain, saling rangkul, pokoknya jangan sedih deh kehilangan temen tuh pokoknya. Jangan sampai banyak yang hilang gitu. Jangan ngerangkul dari awal ya kan. Pahamin teman-teman kalian juga cara nyikapin mereka gimana kalau mereka lagi nggak mood, mereka lagi dikejar deadline nih, pasti kan pusing semrawut kan. Pokoknya jangan sampai bikin makin down si teman-temannya itu juga gitu. Ya saling menyemangati mas. Nah Kak, cukup sekian aja pertanyaan dari kita. Dan sebelumnya ada pesan-pesan dari Kak Adrian dan Kak Tata tadi. Kalau misalnya buat teman-teman semua kreator muda yang udah pada masuk di animasi, kalau bisa jangan sampai kayak ngerasa down atau gimana, lanjutin aja prodi animasinya sampai tuntas. Jangan ngerasa kalau kalian tuh kayak cuma kecemplung aja, ya apa gitu aja. Terus dari karena kalian di situ bakal diajarkan dari awal, dari titik ke nol, yang dari SMA nggak punya, dari SMK punya, tapi bakal diajarin dari nol pokoknya. Pokoknya semoga kita cepet-cepet ketemu ya kayak sama kalian nih kreator muda. Kita ngobrol-ngobrol bareng di Kanbar. Udah pernah kan bareng ngerasain ke Kanbar? Kanbar. Kita juga udah lama kok ke Kanbar. Oke, nanti kita ngumpul-ngumpul di sana, kalian bakal tahu lah spot-spot animasi tuh asiknya ngobrolnya di mana. Dan teman-teman juga bisa ketemu sama kakak-kakak tingkatnya. Tanya-tanya langsung gitu. Oke.
Jadi gitu aja dari perbincangan kita kali ini. Dan sebelumnya kita bakal sebutin dulu POP animasi 2020. Nanti teman-teman bisa jawab tak kenal maka tak sayang. Gimana tuh gayanya? Gayanya itu tak kenal maka tak sayangnya itu begini. Sarangi. Oke? Oke. Ayo Barif. POP animasi 2020 tak kenal maka tak sayang. Terima kasih kreator muda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Start.